Dan saya suka nggak ingin menghadapi kelompok-kelompok mereka untuk dialog. Karena mereka itu bukan untuk cari kebenaran, hanya ingin memaksakan kehendak. Jadi saya itu bukan orang baru lah mengkritik tentang radikalisme Rizik ini. Dari berdiri FPI, saya seorang diri. Saya Habib seorang diri. Saya dituduh ekstrim, biarin. Saya cuma hanya melihat ini bukan Islam. Dan baru satu-satunya Habib berkarakter seperti Rizik baru Rizik. Saya cuma niat baik, dan ini bukan gerakan Islam dengan cara teror. Ini apa? Bukan akhlak Rasul, saya kita sendiri. Tapi kan dengan Habib bersuara seperti ini, bahkan kemarin saya ngeliat dari videonya siapa, Denny Siregar tuh, sampai ada judul Habib lawan Habib, kan sampai begitu. Ini kan jadi sebuah kericuan lagi nih. Ya tidak kericuan lah. Terkadang gini loh, saya ini dibilang katanya Habib ekstrim, Habib keras. Saya dibilang kok 11-12 loh. Saya kan suatu akibat melawan sebab kan. Harusnya yang disalahkan itu sebabnya. Seperti Bahar ini yang buat onar. Kalau dia baik, saya santun. Karena dia nggak baik, masa saya santun? Saya harus juga keras. Karena melawan kekerasan itu harus dengan keras. Itu kelembutan. Gerakannya banyak, Pak. Permusuhan. Mengarahkan orang untuk benci. Menurut Anda gitu ya? Jelas. Jadi yang dibilang Ahlul Bait itu saya minta kepada semuanya, itu begini yang saya lihat. Pengkultusan terhadap Habib sekarang yang disematkan kepada Rizik, Bahar, kelompok ini dijadikan jargon oleh kelompok-kelompok ustadz yang non Habib dan kelompok badut politik yang ingin mengambil manfaat di negeri ini. Dijadikan jargon. Kalau andaikan Rizik dan Bahar itu bukan Habib, tidak ada yang ngikutin. Karena adalah Habibnya, sebagian orang ini masih takut dengan dulu dogma-dogma sesat. Dibilang kalau nggak cinta kepada alat ini. Coba kalau Rizik bukan Habib, atau Bahar bukan Habib, siapa mau lihat dia tingkah lakunya seperti apa Ki Bahar? Orang yang punya akal sehat aja menolak itu. Masa dilekatkan kepada Bahar yang tingkah lakunya sama Islami, hancurnya Al-Quran. Justru saya ingin meletakkan Al-Quran pada tempatnya, kesuciannya. Bahwasanya Ahlul Bait pada Al-Quran itu bukan termasuk, itu hanya 5 orang. Sampai pernah ada yang minum aja nggak berani negor Indonesia. Ada satu tokoh ulama berkata, dia terkagum dengan Indonesia, jauh dari haram. Ini negara sudah punya peradaban, sudah ada Borobudur, sudah ada semuanya. Kok bisa jadi negara mayoritas muslim? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AAIB. Nah, teman-teman, di sini saya tidak ingin berbicara retorika batal sahnya Nasabah Alawi, tetapi kita akan berbicara tentang sosok Rizik Syihab dan kelompoknya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini orang yang mengkaji Nasabah Alawi bahkan mempunyai kesimpulan Nasabah Alawi itu batal, dianggaplah orang-orang yang radikal, orang liberal, Syiah, anti Habaib, anti Ahlul Bait, dan yang paling keji juga dikatakan sebagai antek PKI. Nah, ini sebetulnya hal-hal seperti ini memang sudah mereka lakukan sejak dulu. Ketika ada satu individu ataupun kelompok yang bertentangan dengan mereka, menentang mereka, dan mereka melakukan perlawanan dengan keras, maka ya pasti akan dijudge seperti itu. Dikatakan, dihukumi bahwa mereka adalah orang-orang liberal, Syiah, dan juga anti Habaib, anti Zuriyah Nabi, anti Ahlul Bait, dan juga sebagai antek PKI. Ini sebetulnya pola ini sudah dari dulu ya. Maka tidak heran ketika Kiai Imad dan juga para pendukungnya itu dianggaplah seperti itu. Sebetulnya embrio perlawanan terhadap Rizik Syihab dan kelompok-kelompoknya ini sebetulnya datang dari klan mereka sendiri. Nah, kalau teman-teman tahu sosok satu ini, bagaimana sepak terjangnya 5 tahun terakhir ini, beliau betul-betul sangat keras sekali menentang kelompok Habib Rizik dan kawan-kawan, dan tidak lepas mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sama seperti yang terjadi hari ini, yang terjadi kepada Kiai Imad dan juga kawan-kawannya, Habib Kribu.
Dan memang saya banyak memantau tentang beliau ini ya, Habib Keribu, karena sosok ini sangat berbeda sekali dengan umumnya para Habib-Habib yang lain. Dimana kita tahu bahwa Habib Keribu ini sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah mengkorek, sudah membongkar, mengkuliti habis tentang perilaku-perilaku mereka terhadap orang-orang yang tidak suka bahkan melakukan perlawanan. Saya turun, biasa juga siap. Saya tanya orang pakai apa? Pakai peci ini. Saya turun, ada berapa orang, balik lagi jalan. Nggak pernah ngomong langsung. Nggak pernah ngomong langsung. Dan saya suka nggak ingin menghadapi kelompok-kelompok mereka untuk dialog. Karena mereka itu bukan untuk cari kebenaran, hanya ingin memaksakan kehendak dengan cara ancaman atau apapun. Jadi nggak harus saya layani lah gitu. Kalau mungkin misalkan ada kelompok-kelompok yang tokoh tertentu, maaf, misalkan Rizik mau dialog, saya layanin. Oh, karena tokoh-tokoh tertentu. Ya. Sekalian kalau mau dialog, sekalian. Ya, hadepin. Tapi kalau untuk hadepin yang kadun-kadunnya bagi saya ini, ya buang-buang energi lah. Karena mereka bukan mau cari kebenaran. Oh. Mau cuma amarah aja lah. Ya. Tapi, ya saya nggak ada lah. Mau takut sedikit saya nggak ada. Nggak takut sama sekali. Bismillah. Kalau emang takdir saya harus mati dibunuh, saya ikhlas. Wih, untuk kebenaran nih. keras sekali itu kata-kata. Ya, kebenaran harus keras. Ya. Wih. Mudah-mudahan itu aja lah saya jalanin. Ya, saya istri semua takut waktu itu anak-anak. Ibu saya juga sempat tahu keteror. Saya bilang, Ibu Umi, biarkan anak lagi itu bisa jalan sendiri. Nggak usah Umi pikirin anak lagi. Insya Allah jalan saya benar. Itu aja. Jadi saya itu bukan orang baru lah mengkritik tentang radikalisme Rizik ini. Dari berdiri FPI, saya seorang diri. Saya Habib seorang diri. Saya dituduh ekstrim, biarin. Saya cuma hanya melihat ini bukan Islam. Dan baru satu-satunya Habib berkarakter seperti Rizik, baru Rizik. Leluhur saya satu nggak ada. Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dilakukan Rizik. Dengan memukul orang minum, mabuk. Itu nggak pernah di leluhur saya. Itu kata kunci saya. Untuk saya melawan. Nggak perlu buka kitab-kitab yang banyak lah. Itu saya lawan. Mungkin saya dulu di kalangan Habib juga saya dianggap radikalisme. Biarin. Yang penting catatan saya di atas orang baik. Saya cuma niat baik. Dan ini bukan gerakan Islam dengan cara teror. Ini apa? Bukan akhlak Rasul. Nabi itu santun. Nabi itu terhadap peminum aja dideketin. Ada kisah Nabi dengan seorang peminum yang tiap hari minum, enggak dipukul sama Nabi. Bahkan suatu saat ada sahabat mencaci maki mereka, Nabi marah keras. Biar dia peminum tapi dia cinta sama saya. Jangan kamu. Nah, ini gerakan FPI dari pertama saya lihat, hura ini Islam sudah rusak. Bukan lagi damai. Tidak ada gerakan dakwah amar ma'ruf dengan cara neken, hancurkan rumah orang. Enggak boleh. Amar ma'ruf itu harus apa? Kita punya keyakinan kalau saya ingin mengajak Bang Deddy, Bro Deddy ini baik, saya punya keyakinan Bro Deddy ini baik. Tapi kan dengan alasan membela agamanya kan gitu, agama saya juga gitu ya. Ya, oke. Membela agama itu harus pakai aturan agama. Jangan pakai aturan sendiri. Tapi kan ada sejarahnya, misalnya perang karena membela agama kan ada gitu. Saya tanya, perang di zaman Nabi itu tidak pernah Nabi memulai. Semua peperangan yang dihadapin oleh Nabi itu cuma hanya ingin bertahan dari ingin dibunuh orang. Nabi dialog dulu. Jadi Nabi tidak pernah sekali mendahului peperangan. Ini yang banyak orang nggak pahami. Jadi kesannya Islam itu horor. Satu, nggak ada peperangan Nabi belum. Kalau Nabi itu perang apa? Sudah kepepet ingin dibunuh lawan. Kita harus melawan dong. Kalau nggak bunuh diri. Itu yang Habib yakini ya? Itu. Nah, gerakan seperti Rizik ini pemaksaan itu nggak ada. Tidak ada. Malah mau beramar ma'ruf, jadi bukan amar ma'ruf. Menciptakan makar baru. Berarti kalau misalnya yang kejadian-kejadian, misalnya saya nggak bicara tentang FPI atau sebagainya, tapi misalnya kalau lagi puasa terus warung-warung ditutup, digeledah dan sebagainya, itu sebenarnya bukan, ini boleh saya tengahin lagi tuh. Iya. Ya, oke. Jadi prinsipnya gini loh, dalam hukum ibadah ritual itu tidak boleh ada orang memaksa. Itu harus datang dari diri sendiri. Seperti sholat puasa, biarin orang nggak puasa. Bukan urusan kita memaksa. Yang boleh kita tanggepin, kita sikapin itu kalau perbuatan zalim. Misalnya perilaku saya ini akan mengancam orang lain, boleh Bro Deddy tegur saya lawan saya. Tapi kalau cuma hanya puasa,
ritual, orang nggak boleh intervensi. Ini bentuk penghambaan harus datang dari sendiri. Biarin orang buka. Kenapa kita harus memaksakan? Kenapa kita terusik? Dan kita di Indonesia ini nggak hanya semua muslim. Yang sedih itu sekarang Islam ini cuma hanya ributnya di hal-hal ritual, atribut, penista agama, menjelekin Tuhan. Akhirnya apa ini agama? Padahal prinsip beragama itu diturunkan Tuhan buat manusia, bukan buat Tuhan. Jadi saya ini gimana bisa memanusiakan manusia dengan kasih sayang? Kalau ada orang yang belum baik, kita sayangin. Kalau ada orang buka warung, kita datengin. Nggak perlu kita paksakan, loh. Karena puasa itu urusan saya dengan Tuhan. Tidak ada satu boleh ikut campur. Nah, gerakan seperti itu dulu dikontonin Rizik itu gerakan makar. Kok bisa Anda berani mengatakan itu makar? Karena dia nggak pernah mengajak kebaikan dulu. Bantu dulu siapa? Kenapa dia bawa makan? Kalau dia nggak buka makan, besok siapa mau ngasih makan? Tapi kan banyak juga gerakan-gerakan FPI yang membantu, misalnya bencana alam dan sebagainya, Bib. Oke, membantu bawa makan. Kalau dia nggak buka makan, besok siapa mau ngasih makan? Tapi kan banyak juga gerakan-gerakan FPI yang membantu, misalnya bencana alam dan sebagainya, Bib. Oke, membantu bencana alam, tsunami, kayak kemarin di Semeru, maaf ya. Saya cukup tersinggung karena dia menghina TNI, Pak Dudung katanya nggak ngasih. Loh, cuma bawa Indomie 5 bungkus ribut-ribut. Masang bendera. Oke, ada kebenaran. Tapi tidak bisa menutup bantuan dia di tsunami, di Semeru, terus untuk menutupin kesalahan di FPI nggak boleh. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Jangan Anda mengungkit-ungkit kebaikan yang kecil untuk menutupin setan yang ada pada dirinya. Itu tidak boleh. Escobar, bandar narkoba, membantu anak yatim satu kota. Ya. Terus apa kita mau benarkan dia sebagai bandar narkoba? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jangan ditutupin dengan bantuan tsunami di Aceh ini, terus dianggap ini semua. Loh, yang bantu banyak. Ya. Teman saya itu ada Dodi, maaf, seorang Nasrani, bertato. Sampai ini hari masih masak di Semeru. Padahal sudah pulang, dipanggil lagi. Setiap pagi masak 2000 bungkus. Pagi, siang, malam. Sudah pulang dipanggil lagi. Ini harusnya. Apapun agamanya. Apapun. Kebaikan itu baik itu baik. Siapapun yang melakukan. Buruk itu buruk. Siapapun yang melakukan. Mau muslim, mau siapa ya buruk sudah. Nggak lihat agama, nggak lihat rasnya, sukunya. Karena baik itu sama buruk itu bawaan. Baik ya, jadi nggak perlu lah. Jangan Tuhan tuh dikuasai kita sendiri. Tapi kan dengan Habib bersuara seperti ini, bahkan kemarin saya ngeliat dari videonya siapa, Denny Siregar tuh, sampai ada judul Habib lawan Habib, kan sampai begitu, Bib. Ini kan jadi sebuah kericuan lagi nih. Ya tidak kericuan lah. Terkadang gini loh, saya ini dibilang katanya Habib ekstrim, Habib keras. Saya dibilang kok 11-12. Loh, saya kan suatu akibat melawan sebab kan. Harusnya yang disalahkan tuh sebabnya. Seperti Bahar ini yang buat onar. Kalau dia baik, saya santun. Karena dia nggak baik, masa saya santun? Saya harus juga keras. Karena melawan kekerasan itu harus dengan keras. Itu kelembutan. Nah, gimana, Bib? Kalau kasih sayang tidak bisa membawa orang jadi baik. Melawan kekerasan dengan sikap keras, itu kelembutan. Itu kata Nabi. Jadi tidak bisa. Ada hal-hal tentu Tuhan marah. Dengan kutukan itu ada. Untuk menghentak hati nurani orang yang sudah mati. Jadi nasihat itu tidak harus lembut. Tapi kan ada juga, nah ini saya selalu bertanya ya, karena saya mau ada di dua sisi nih, Bib ya. Kalau ditanya misalnya, harusnya kan pada saat itu misalnya Habib Bahar gitu ya, harusnya dialog dulu dengan MUI, dengan apa, dengan Habib-Habib lainnya, kan harusnya dialog dulu. Yang harus dialog siapa sih? Kalau orang sudah bicara di luar, bisa menciptakan image negatif, itu kita harus dilawan di luar juga. Nah, yang harus datang tuh harusnya kalau Bahar itu punya akal yang bersih, dia anak muda baru anak kemarin sore, punya hati yang bersih, dia harus berpikir, kok saya nggak didukung oleh Ormas NU, nggak didukung oleh Muhammadiyah, bahkan menolak. Seperti idola saya itu Syafi'i Ma'arif tuh, sangat menolak gerakan radikal. Saya suka dengan tokoh-tokoh ini, masih mau turun ke bawah untuk melindungi NKRI. Dia berani mengambil resiko untuk dicaci maki. Juga Gus Dur. Harusnya seorang Bahar itu introspeksi diri dong. Datengin kalau perlu ke Syafi'i Ma'arif, kalau emang saya salah. Kalau membawa permusuhan tuh nggak usah buka kitab suci lah.
itu salah. Tapi kalau membawa kasih, membawa cinta, madhab cinta, nggak usah buka kitab-kitab yang lain, pasti benar loh. Lah gerakannya bahannya apa? Permusuhan. Menggerakkan orang untuk benci. Menurut Anda gitu ya? Jelas. Kalau seseorang apapun itu, bahkan seorang Habib itu belum pasti menentukan sifat dan sikapnya. Habib itu bukan kemuliaan. Ini ada salah persepsi di banyak mayoritas muslim. Yang dibilang ahlul bait keluarga Nabi yang dalam Al-Quran itu pengkhususan kaitan dengan ajaran suci. Dikaitkan lagi dengan ayat Al-Azhab 33. Mereka yang disucikan, wa yutathiru tathiro. Jadi ada ahlul bait ini 5 khusus. Mereka ini manusia suci. Rasulullah, pokoknya ada 5 lah. Ya. Nah, saya nggak menjelaskan itu ya. Lah ini yang diminta ketaatan mutlak. Kalau ke bawah ini saya cuma sebatas label Habib. Tidak ada jaminan kemuliaan. Tidak ada jaminan. Anda mengatakan tidak ada kejaminan. Tidak ada jaminan. Menjadi Habib itu bukan suatu prioritas. Kalau menjadi Habib itu suatu prioritas, berarti semua Habib benar dong. Orang jadi baik itu tergantung perilakunya. Kalau menjadi Habib itu suatu kehebatan, ya pasti semua Habib baik. Ternyata dalam Al-Quran pun ada. Banyak dari keturunan Nabi yang fasik. Jadi yang dibilang ahlul bait itu saya minta kepada semuanya, itu pengkhususan. Setelahnya saya ini tidak ada jaminan. Tidak beda dengan Bro Deddy dengan yang lainnya. Oke. Saya paham di sana. Nah, ada kan kata-kata dari Habib Kribo yang mengatakan bahwa, saya bilang panggil Habib Kribo nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Habib Kribo, saya lebih suka. Iya. Ada beberapa kalimat dari Habib Kribo yang mengatakan bahwa banyak sekali pemuka agama ini yang dijadikan badut politik. Ya. Betul. Dari mana Habib bisa meyakinkan orang-orang, mereka juga akan membalas pasti Habib Kribo ini juga pasti badut politik juga digunakan oleh politik gitu. Begini yang saya lihat. Pengkultusan terhadap Habib sekarang yang disematkan kepada Rizik Bahar kelompok ini dijadikan jargon oleh kelompok-kelompok ustadz yang non Habib dan kelompok badut politik yang ingin mengambil manfaat di negeri ini dijadikan jargon. Kalau andaikan Rizik dan Bahar itu bukan Habib, tidak ada yang ngikutin. Nah, di sini kelihatan sekali kan, andaikan FPI itu bukan Habib pemimpinnya, saya yakin nggak ada yang ngikutin. Karena gerakan ini nggak benar. Dan tidak ada Habib ngikutin. Tapi karena Habib yang nggak benar nih dibenerkan. Lah ini nggak baik. Lah ini sekarang lagi dipakai terus jargon Arab. Kenapa? Karena Habib dan Arab itu masih ada identik tuh diagamakan Islam. Sebagai wakil Islam itu sebenarnya nggak benar. Banyak kiai itu lebih hebat. Jujur aja loh. Intelektual muslim Indonesia loh jauh lebih hebat daripada Arab-Arab yang lain. Lah ini dipakai. Ini keras sekali nih. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Sangat saya pertanggungjawabkan. Tuh, mau apa lo? Gini aja lo, saya minta dulu. Ada ijma 1, 2, 3 nih. Ini gerakan politik. Jadi sudah lagi bukan gerakan agama. 1, 2, 3 ganti. Loh, kok kayak Tuhan diatur oleh mereka? Ingat kan waktu itu ada ijma 1, 2. Kok berubah. Dukung ini berubah, dukung ini. Ini sudah agama rusak. Dijadikan kuda politik. Yang cuma saya sedih, berapa tokoh agama kok diem. Ini harus gak boleh dilawan lah. Jadi menggunakan agama di dalam politik menurut Habib masih sangat relevan saat ini. Politik yang bagaimana dulu? Kalau katakan salah. Nah, ini semua sudah dipakai alat-alat ini. Coba kalau Rizik bukan Habib. Atau Bahar bukan Habib. Siapa mau lihat dia tingkah lakunya seperti apa Bahar? Orang yang punya akal sehat aja menolak itu. Karena adalah Habibnya, sebagian orang ini masih takut dengan dulu dogma-dogma sesat. Dibilang kalau nggak cinta kepada Habib nanti kualat ini semua. Oke. Bib, begini, Bib. Saya masih mencoba untuk menganalogikan dengan logika saya ya. Ya mungkin cuma segini-gininya gitu logika saya, Habib ya. Kalau misalnya Habib mengatakan ada seseorang gitu yang menggunakan gelar Habib, lalu misalnya perilaku orang ini tidak benar, tapi banyak mengikutnya. Itu kan pertama karena dia Habib, misalnya satu karena dia Habib, dan orang itu bisa mengikuti. Apakah ketika orang mengikuti kalau sudah tahu tidak benar, berarti logika orang-orang itu hilang gitu, karena melihat status orang gitu? Ya jelas toh. Kalau dia sudah nggak pakai akalnya melihat orang tuh orang salah kok diikuti. Kenapa bisa begitu orang bisa mengikuti sesuatu yang salah? Ada dogma sebelumnya. Kalau nggak cinta sama Habib itu katanya nanti tidak dapat syafaat. Itu dogma itu masih melekat.
Jadi terlalu mendewa-dewakan Habibnya yang saya nggak setuju. Anda ngomong gini, Anda Habib loh. Justru saya Habib. Saya merasa diri saya nggak harus dapat stigma kemuliaan dilekatkan dengan ahlul bait dalam Al-Quran. Justru saya menghina dong Tuhan saya. Kalau yang di dalam Al-Quran itu diletakkan kepada saya Habib, hancur nih kitab suci. Masa dilekatkan kepada Bahar yang tingkah lakunya sama Islami, hancur nih Al-Quran. Justru saya ingin meletakkan Al-Quran pada tempatnya, kesuciannya. Bahwasanya ahlul bait pada Al-Quran itu bukan termasuk, itu hanya 5 orang aja. Yang lain ini tidak ada jaminan. Ini dogma-dogma yang sesat. Dan sebagian banyak takut, karena sudah dari turun-menurun kasih dogma ini. Loh, sampai pernah ada yang minum aja nggak berani negor. Ini sudah nggak pakai akal sehat. Beragama sudah nggak pakai akal sehat. Buat apa Tuhan menurunkan Nabi? Untuk mengajarkan baik dan buruk. Terus karena sebuah keturunannya berbuat buruk terus dicintai. Saya pernah mendengar ada kata-kata begini, agama itu tidak pernah salah. Ya. Tapi beragama, Bisa beda persepsi. apakah agama harus mengikuti zaman? Harus. Harus Dong. Tapi kan itu diturunkan. Loh, Kita nggak bicara Islam, kita Nah, bicara semua semua agama. Apakah Semua- harus mengikuti zaman? semua agama akan mengikuti perkembangan akal dan zaman. Jadi jangan dibawa agama ke masa lalu. Contoh, di zaman Nabi itu kalau sikat gigi pakai siwak. Sekarang ada sikat gigi. Jadi mengikuti zaman seperti pesawat terbang. Contoh ada lagi malah Islam yang sok radikal pakai kuda di zaman sekarang. Karena Nabi pakai kuda. Ini sudah nggak lucu. Ya, jadi olahraga ya, Itu buat olahraga iya, ya. masa di aspal kayak kuda di kota. Kan sekarang sudah pakai pesawat terbang. Agama itu mengikuti perkembangan zaman. Ada berkata dari Imam Ali, didiklah anak kamu sesuai zamannya. Sesuai zamannya. Karena dia bukan hidup di zaman kamu. Saya pernah mendengarkan dari Gus Miftah pada saat itu. Gus Miftah mengatakan, Iya, saya dengar betul. ya kalau makan pakai 3 jari, Iya. makan pakai 3 jari. Iya, tapi kalau makannya soto ayam nyonyos tanganmu. Iya, betul. Jadi kita lihat dulu perkembangan dulu zamannya dan perkembangan. apa yang kita tempat dan kasihnya. Loh. Jadi agama juga dikembang masa lalu ke depan. Tidak harus semua ikut lalu. Jadi Nabi itu, para Rasul itu hanya ingin menanam ketauhidan. Sedikit sekali yang beriman, yang beragama. Kalau saya, janganlah ada gerakan-gerakan mau merasa paling Islami, mau radikal. Urus diri masing-masing. Mau dibilang jihad akbar dalam Al-Quran itu, jihad terbesar itu, jihad melawan diri sendiri. Itu paling sulit biasanya memang. Itu yang paling besar. Ya. Banyak kekafiran pada diri saya. Iya, pasti. Banyak saya membangkang. Saya, semua Iya, manusia ya, itu semua basicnya semua manusia. Kalau diri saya belum sempurna, ngapain saya ngerangin orang lain? Orang sakit aib dibunuh. Nah ini harus dong. Jadi jangan terus mau diklaim-klaim Islam itu Arab. Islam bukan Arab dan Arab bukan Islam. Itu saya tolak. Ini keras sekali nih kata. Keras. Dan dipertanggungjawabkan. Sangat bertanggung jawab. Kita malah jauh dari Indonesia, dari Arab. Indonesia. Ada satu tokoh ulama berkata, dia terkagum dengan Indonesia. Jauh dari Arab. Ini negara sudah punya peradaban. Sudah ada Borobudur. Sudah ada semuanya. Kok bisa jadi negara mayoritas muslim? Padahal agamanya macam-macam gitu ya. Sudah macam-macam. Kok bisa semua tanpa datang Nabi? Sampai dia mengatakan apa? Ini semua muslim di Indonesia, Pak. Min ahlil bait Rasul. Apa yang membuat itu? Hati nurani bangsa ini. Pancasila ini. Iya, bangsa ini punya nurani loh. Bangsa ini punya nurani. Kalau enggak mungkin begini. Baik muslim atau Kristen yang saya lihat semuanya baik. Berarti menurut Habib kita ini harus bangga sekali dengan negara kita ini ya. Saya jauh lebih bangga jadi bangsa Indonesia daripada bangsa Arab. Apa yang mau saya andalkan dari Arab? Ini keras ini Habib. Jelas loh, saya jujur aja. Apa yang mau diandalkan? Ayo coba. Cari. Apa yang baiknya? Saya udah keliling kok. Ini bangsa paling baik. Cuma senyum, assalamualaikum, mari. Coba di Arab semua. Belum tentu di tenan siapa kamu? Jadi nilai-nilai Islam di sini. Ramadan berkah di sini, Lebaran indah di sini. Di Arab tidak ada Lebaran kayak di sini. Mau gotong royong ada di sini. Coba dari ke Arab lah. Kalau buat Lebaran, tidak ada rasanya. Puasa, di sini ada beduk. Ini budaya. Jadi jangan dipaksaan budaya Arab masuk ke Indonesia. Karena Nabi itu diutus di Arab menggunakan bahasa setempat untuk supaya dimengerti. Andai kan Nabi kalau turun di Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia. Kita punya budaya yang baik, kita jaga. Tidak harus diarabkan ini. Tidak harus diharapkan. Tidak loh, itu justru dosa. Nabi pernah ada hadis.
janganlah Anda memakai pemakaian sesuatu yang tampil beda.